Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau saya lagi memberi shock terapi kepada orang-orang yang memang butuh shock terapi nih Pak Arif, Pak Mat dan Pak Uji Hui, saya harus nggak ada Mas Lentera hati nih. Saya nanti jadi nggak enak nih kalau Pak Arif, kita kan CS ya Pak ya. Beda dong. Iya beda Pak Arif. Pak Arif ini. Tapi saya sapa dulu nih Bang Uhui Cihui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Arif. Bang Uhui Cihui. Waalaikumsalam. Kalau saya sih biasa cuman dengerin balulu aja kalau pagi-pagi gini, doyan dengerin. Kalau gelombangnya kurang enak kayak yang misalkan ada kurang gimana gitu yang ngetut kayak kabut ya, biasa aku nggak mau dengerin. Iya. Jadi hiburan aja ya Pak. Iya. Ayo silakan lanjut ini diskusinya, aku dengerin aja. Oke, siap Pak Uhui Cihui. Iya Pak Ahmad, bagaimana ini? Apakah kedatangan tamu kita yang tanpa sengaja barusan itu menjadi sangat positif buat kita? Kalau bagi saya, it's okay, sangat bermanfaat gitu bagi saya. Bagaimana Pak Ahmad? Iya, sebenarnya tadi masih banyak yang mau ditanya tadi, tapi ya karena mungkin si Bang Unterati juga lagi ada urusan atau apa yang Mbak Lulu ya. Tapi mungkin bisa diwakilin sama Pak Arif ini. Kayaknya Pak Arif juga paham ini di bidang hal yang sama si Bang Unterati. Saya cuma mau nanya gini tadi, tapi Mbak Lulu masih ini kan nanya juga tadi. Cara membangun biar mental kita itu kuat seperti apa sih itu? Siapa tahu Pak Arif bisa bantu kita ini Mbak Lulu. Itu sih mau tanya. Silakan Pak Arif. Iya. Bukan kapasitas saya sebenarnya menjawab itu Pak. Cuman kalau saya sih istilahnya untuk membangun mental sih ya kembali ke pikiran kita sebenarnya. Dari pikiran itu kita lanjutkan ke hati kita gitu loh. Jadi kita sinkronkan hati sama pikiran kita. Jadi kita berpikir positif aja. Berpikir positif, nanti kita akan mendapatkan sesuatu hal yang positif juga. Itu akan secara tidak langsung itu menguatkan mental kita. Gitu. Seperti itu sih singkatnya. Mungkin nanti next time bisa ditanyakan ke Bang Lentera Hati soal ilmiahnya. Bang Lentera Hati saya melihat dari segi ilmiahnya seperti itu gitu. Jadi banyak ilmu yang di sana yang bisa kita serap nanti. Gitu. Betul. Boleh nggak saya menambahkan ini tentang pertanyaan dari Pak Mat ini, Pak Arif Negro? Boleh monggo. Oke, siap. Ini berdasarkan penjelasan ilmiah yang disampaikan Pak Arif Negro ya. Nah, kalau saya berdasarkan dengan pengalaman, artinya apa yang memang real terjadi di dalam kehidupan. Lebih ke otodidak ya, kalau ilmu itu ya. Jadi bagaimana sih cara menguatkan mental itu gitu. Nah ini saya mau memberikan mungkin sedikit pengalaman di dalam apa ini namanya menguatkan mental. Seperti ini Bang Mat, menurut saya loh ya, menurut saya. Bagaimana cara kita menguatkan mental ya, kita berpikir positif, tetapi itu kadang-kadang berpikir positif itu Pak Arif membuat kita juga semakin lama terpuruk Pak Arif. Contoh nih ya, saya dulu pernah jatuh cinta Pak Arif. Ceritanya ini sedikit curhat ya, tapi ini sebagai pengalaman untuk menguatkan mental kita. Nanti Pak Arif juga boleh menambahkan nih, ini kan diskusi ya Pak Arif ya.
Bagaimana Pak Arif? Betul. Oke, siap. Betul. Selalu berpikir positif itu pun nanti bisa akan membuat kita itu, bahkan kalau kita tidak menyadari itu, kita akan semakin terpuruk, pemirsa. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya pernah seperti itu, Pak Arif. Ketika saya di dalam kondisi itu, taruhlah saya masih kuat tapi belum sudah mulai kalau ini dibiarkan akan jatuh gitu ya. Nah, saya menikmati dengan pemikiran positif itu. Contoh nih, ini saya katakan saya sedang jatuh cinta. Saya yakin cinta itu pasti dulu ya, di usia saya sekitar 25 tahun, Pak Arif. 2008 ya, 2007-2008. Saya waktu itu saya benar-benar jatuh cinta gitu ya saat itu gitu. Saya yakin bahwasannya akan orang yang saya cintai itu akan datang kepada saya gitu. Saat itu seperti itu. Nah, pada kenyataannya ternyata pemikiran positif ini tidak terjawab dalam waktu dekat. Nah, ternyata dalam waktu lama. Nah, saya di sini ambil saripatinya ya Pak Arif. Ternyata di dalam kurun waktu lama ini harusnya saya segera merubah mindset saya supaya saya tidak terpuruk. Faktanya, ketika saya berpikir positif dia akan datang itu, ternyata saya semakin terpuruk. Kenapa? Saya bergantung kepada keadaan itu, gitu loh Pak Arif. Saya bergantung kepada keadaan itu. Nah, makanya saya katakan berpikir positif itu juga kadang mempengaruhi kita, makalah semakin terpuruk, bukan semakin kita kuat gitu, mental ya. Nah, artinya di sini gini, ini berdasarkan ini ya, bukan teori ilmiah ya Pak ya, tetapi lebih ke pengalaman yang terjadi berdasarkan alam ya Pak Arif ya. Jadi gini, ternyata di dalam pemikiran positif itu kita harus segera mengambil satu tindakan walaupun itu memang akan berlawanan dengan zona nyaman kita. Gitu. Zona nyaman kita kan positif itu berarti satu zona aman menurut saya ya. Karena kita menikmati kan begitu. Nah, di dalam zona aman itu kita harus segera banting setir lah. Mempersiapkan diri kita seandainya hal terburuk itu akan terjadi. Misal kalau yang saya katakan tadi kan cinta ya, cinta. Ternyata harapan saya itu setahun atau 3 bulan atau maksimal setahun lah dia akan datang. Ternyata itu sampai 7 tahun misalnya begitu. Gila nggak Pak Arif? Ketika saya akan bertahan selama 7 tahun dengan keadaan saya berhayal bahwasanya dia akan datang. Itu menurut saya bukan hal yang positif kembali. Memang positif tapi dampaknya akan negatif. Gitu. Itu menurut saya. Nah, berarti di sini menguatkan mental itu seperti apa? Kita harus berani melawan arus dalam diri kita ya, zona aman itu. Sehingga kita kembali hidup seandainya kita akan berserah diri. Itu tadi kembali ke jawaban Pak Arif. Nah, di situ ada combine antara hal yang positif dengan satu benturan prinsip ya Pak Arif ya. Iya. Sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar itu fight itu. Bahwasanya apapun yang terjadi saya bisa, dan ya udah kita kembali serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Tetapi harus kalau ilmu otodidak yang saya dapat itu tidak bisa ketika orang itu tidak mempunyai ilmu yang mumpuni. Mungkin kalau Pak Arif kan punya ilmunya mungkin gitu. Pak Arif tidak akan berlama-lama sampai 7 tahun seperti yang saya ceritakan gitu. Lebih ke langsung banting setir kan gitu. Karena saya pasti Allah akan berikan yang terbaik untuk saya. Tetapi untuk saya sebagai mungkin di usia muda saat itu gitu, saya memang harus belajar dari alam. Itu sih yang saya petik dari bagaimana cara menguatkan imun. Mungkin nanti ini dari jawaban dari saya ini bisa dijadikan kajian buat kita semuanya. Kalau Bang Mat saya rasa sudah dewasa lah, insya Allah. Mungkin ini hanya bentuk
satu pengalaman aja yang saya berikan, bukan berarti pendapat dari Pak Arif itu saya bantah, tidak. Faktanya pun saya benarkan gitu. Tetapi mungkin porsinya betul, orang itu loh, masing-masing. Iya Pak Arif. Benar Mbak Lulu, benar. Jadi begini Mbak Lulu, Mbak Lulu nggak salah juga. Cuman kita tidak cukup hanya berpikir positif. Jadi kita selain berpikir positif, kita memotivasi diri kita dari dalam. Berpikir positif ini kan hanya di alam sadar kita, Mbak Lulu. Tapi alam bawah sadar kita yang lebih banyak mendominasi, lebih banyak mempengaruhi hidup kita itu di alam bawah sadar kita. Jadi kita perlu memotivasi diri kita sendiri, memotivasi alam bawah sadar kita bahwa dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif gitu. Di saat terjadi seperti itu kita sudah mental kita sudah baik, mental kita sudah kuat dengan kita memotivasi diri kita sendiri, atau kita juga dapat masukan dari orang-orang lain, seperti misalnya kita ketemu dengan orang-orang seperti Pak Mas Lentera Hati seperti itu kan. Jadi kita butuh tidak hanya cukup berpikir positif. Kalau kita hanya berpikir positif dan hasilnya seperti Mbak Lulu ya itu butuh waktu yang sangat lama gitu loh. Jadi kalau dengan bahasa Mbak Lulu kita harus melawan arus, kita keluar dari zona nyaman. Makanya tadi saya bilang di situ kita harus belajar sama beliaunya untuk keluar dari membongkar mental block kita. Kita ini sebenarnya terpenjara oleh mental kita. Kita butuh keluar dari situ. Kita butuh keluar dari zona nyaman itu gitu Mbak Lulu. Gitu. Nah, Pak Arif, Pak Ahmad, sebentar ya Pak Cihui. Ini pun sebenarnya yang sedang terjadi di dalam kemunculan saya ini Pak. Artinya nggak ada hubungannya dengan cerita yang di usia muda saya ya, tidak. Tetapi ini zona nyaman yang ketika Lola berteriak bahwasanya mending kamu diam saja, kamu aman dengan kehidupanmu, kamu beraktivitas dan lain-lain. Jangan kamu coba masuk karena kamu akan malu. Nah di situ berarti ada niat dia mempermalukan saya. Tapi saya ngapain malu, orang yang diomongin dia kan nggak benar kan begitu. Nah ini loh contoh dari menguatkan mental. Kita kadang-kadang memang harus berani melawan arus dengan resiko. Ini di luar dari cerita saya yang pertama ya. Ini cerita yang saat ini konteks terjadi ya. Saya melawan arus dengan ya saya harus bangkit lebih kuat lagi ketika taruhlah saya memang butuh media karena saya entertainer ya Pak Arif ya. Saya entertain, tetapi saya di entertain itu saya akan berhadapan dengan orang yang berniat jahat sama saya. It's okay, ngapain saya pikirin. Saya ingin sukses, saya ingin lebih hebat, saya ingin lebih menjadi karakter yang lebih baik kan begitu. Positif yang saya dapat, mental semakin kuat. Begitu Pak Mat, Bang Mat ya, itu berdasarkan pengalaman saya tentang yang tadi di usia saya sekitar berapa ya, tahun 2007 2008 lah ya, itu terjadi dulu ya. Dan pengalaman itu begitu gitu loh. Itu menurut Pak Mat nih, Bang Mat. Apakah pengalaman itu bisa diterima? Monggo. Halo. Iya. Iya, silakan, Bang Mat. Suara saya ada ya Mbak Lulu ya? Ada. Gitu. Jadi ya tadi pengalamannya Mbak Lulu ya saya juga udah dapet nih ya kan, dari Pak Arif juga saya udah dapet. Nah maksud saya kalau untuk kita keluar dari mental block tadi yang disampaikan Pak Arif, itu prosesnya seperti apa gitu loh Pak? Berapa lama kita bisa belajar untuk bisa keluar dari mental block tadi?
Halo. Halo, iya Ya, Pak Pak Arif. Ahmad. Untuk kita keluar dari mental block itu untuk waktunya macam-macam berbeda. Jadi setiap orang tidak sama, gitu. Jadi ketebalan bloknya itu berbeda pasti. Dan itu butuh kita butuh selain kita memotivasi diri kita sendiri dengan hal-hal positif, dengan input-input yang baik, input-input yang positif, kita juga butuh referensi. Kita butuh referensi. Kalau butuh terapi aja. Kalau butuh istilahnya diskusi dengan seperti orang-orang seperti Pak Lentera Hati, ya kita diskusi aja. Itu salah satu salah satu jalan untuk kita membongkar mental block. Jadi kita punya wawasan di sana. Bagaimana sih kita membongkar keluar dari penjara mental ini, gimana, seperti apa, kita harus bagaimana langkahnya gitu. Oh gitu ya. Ya kalau jadi kita butuh jadi kita memang butuh. Iya, Mbak Lulu cepat 7 tahun ya. Bukan, itu kan di usia yang masih muda ya Pak Arif gitu. Tetapi kalau sekarang lebih ke berdasarkan pengalaman, saya mengambil keputusan itu berhitung dari pengalaman. Bisa bahkan 1 menit saya melakukan satu tindakan yang dimana itu, makanya tadi Bang Mas Lentera Hati kan mengatakan bahwasanya protek saya itu sangat kuat. Ini berdasarkan dari pengalaman yang saya jalani. Itu, seperti itu. Sehingga saya harus memprotek diri saya untuk waspada kepada setiap apapun yang sedang saya hadapi. Apalagi konteksnya saat ini saya menghadapi orang yang, ya maaf sih, saya nggak perlu sebut gitu. Sahabat-sahabat semua tahu akal dari orang yang saya hadapi saat ini gitu. Tapi sebelumnya sebentar Bang Pak Arif Negro, sebentar, ini biar nggak saya sematkan, ini kurang enak ya dibaca ya. Aulia Izzatunisa, ini sebentar di mute dulu. Aulia Izzatunisa, sebenarnya saya tidak sependapat loh dengan Aulia Izzatunisa. Kenapa saya katakan begitu? Dia ini selalu memberikan komen di kolom itu, selalu dia merasa paling benar apa yang dia sampaikan. Padahal tidak begitu Aulia Izzatunisa. Anda tidak boleh merasa Anda itu kan tadi menyatakan di dalam kolom komentar pernah sekolah psikolog ya. Tetapi di sini Anda tidak bisa juga mengatakan pendapat Anda itu paling benar. Faktanya banyak sekali orang-orang psikolog yang lain pun bahkan menjadi narasumber saya tidak kaku seperti Anda. Selama ini apa yang saya baca dari kolom komentar yang Anda berikan tidak pernah membenarkan saya. Satu pun gak ada Pak Arif. Jadi contohnya ini nih, dia selalu mengkritik. Saya akhirnya berpikir bahwasanya Aulia Izzatunisa ini berharap saya seperti apa yang dia inginkan. Tidak bisa. Kan Anda dengan saya ini punya proses pengalaman hidup masing-masing. Anda mengatakan belajar psikolog, saya pun belajar, saya di BK, bimbingan konseling. Tetapi bukan berarti ketika saya menghadapi orang yang ahli di bidangnya, saya pun akhirnya adu ilmu di situ, tidak. Justru saya akan memberikan kesempatan orang yang menguasai ilmu itu untuk memberikan edukasi. Mungkin dari situ saya akan mendapat suntikan-suntikan dari apa yang sebenarnya tidak saya dapat ketika saya belajar, entah karena saya sibuk nyanyi, saya nggak masuk kuliah, gitu loh Pak Arif. Nah ini Pak, saya baca ya, itu bukan berpikir positif namanya, tapi terlalu yakin atas kebenaran pemikiran sendiri yang belum tentu benar. Kalau berpikir positif selalu ada hikmah dalam suatu peristiwa. Dilanjut lagi tadi ada dia sama. Lebih tepatnya mungkin lebih percaya diri atau apalah banyak tadi komentar ini. Aulia Izzatunisa, bukan berarti saya tidak sependapat dengan Anda ya, tetapi Anda di sini tidak bedanya dengan penasaran sebenarnya. Cara Anda memprotek diri Anda dan memberikan statement kepada orang lain, selalu Anda itu menganggap orang lain ilmunya lebih di bawah Anda. Beda dengan saya, ketika saya merasa diri saya itu, bukan merasa ya, lebih tepatnya saya pernah
sekolah atau mengenyam pendidikan itu, justru saya akan lebih banyak memberikan pengalaman, waktu, kesempatan kepada orang yang saya anggap mumpuni di bidangnya untuk memberikan edukasi. Saya tidak akan mematahkan atau saya tidak akan merasa diri saya paling benar, tidak. Saya di sini secara tidak langsung ya, saya diberikan kelonggaran untuk istirahat, tetapi dengan konteks saya tetap mengedukasi dengan narasumber-narasumber yang ada. Mungkin Aulia Izzatunisa, Anda harus belajar lebih bijak di dalam menghadapi audiens. Walaupun Anda mengaku belajar di psikolog ya, saya kan juga BK ya. Anda harus belajar menghadapi audiens, bahwasanya pendapat Anda tidak harus didengar oleh sahabatku. Seandainya saya tertarik dengan Anda dari kemarin-kemarin, sudah pasti saya akan silakan naik gitu. Karena memang apapun dari kalimat Anda yang Anda berikan, Anda lebih cocok dengan penasaran kan, daripada dengan apa yang saya berikan. Ini strategi saya untuk menarik konten saya supaya sahabat-sahabat di sini betah di konten saya. Jadi bukan semata-mata ketika saya ini atau sebaliknya, misalnya Pak Arif, Bang Mat, Pak Uwi Cihu tidak bersuara berarti mereka tidak punya wawasan. Tidak begitu. Kita di sinilah kesempatan untuk untuk berdiskusi dan saling mendukung di dalam hal positif kebaikan. Nah, Aulia Izzatunisa ini harus belajar di situ, begitu. Pak Arif Negro, ngapunten agak panjang tadi, Bang Mat, juga Pak Uwi Cihui. Monggo. Ya Pak, saya gemes sama ini Aulia Izzatunisa ini sering tiap hari. Saya ingin mengomentari sedikit gitu tentang apa komennya Mbak Aulia ini. Sebenarnya tidak hanya berpikir positif untuk sesuatu apa ya, untuk hikmah, untuk hikmah itu tidak hanya yang positif. Saat kita berpikir negatif pun, kita bertindak negatif, itu kita juga akan dapat hikmahnya. Gitu loh, kita akan dapat hikmahnya. Jadi sebuah kejadian mau positif mau negatif, pemikiran mau positif mau negatif, kita akan dapat hikmahnya saat kita sadar kita mau belajar dari situ gitu. Saat kita menyadarinya, saat kita sadar, saat kita harus tidak akan dapat hikmahnya kok. Oh begini, oh begitu gitu. Jadi semua ada hikmahnya. Cuman hikmahnya memang berbeda. Hikmahnya, nilainya berbeda dari yang negatif sama positif, pasti berbeda dong. Kan nggak mungkin hikmahnya akan sama. Gitu. Nilainya nggak mungkin sama, nilainya pasti juga berbeda. Begitu Mbak Lulu. Enggih leres Pak, saya sependapat gitu. Dan memang saya kadang-kadang keras itu sebenarnya lebih ke janganlah kau itu merasa punya wawasan, kamu merasa punya pendidikan. Orang-orang yang tidak paham dengan egomu, yang seolah-olah pendapatmu itu paling benar di antara yang lain. Itu saja sih Pak. Saya itu orangnya lebih, mungkin kalau orang tidak mengenal saya baik, tidak begitu tahu atau mempelajari secara detail diri saya, orang banyak salah paham dengan saya, dengan gaya bahasa saya yang kadang-kadang roto edan kan gitu, terus suara saya yang keras gitu. Orang itu cenderung salah paham Pak Arif. Tapi di sini saya lebih memilih untuk menghargai orang dengan cara saya seperti ini gitu, walaupun tidak sempurna ya Pak Arif, karena memang ya saya banyak keterbatasan kan di sini. Tetapi ini loh, Aulia Izzatunisa ini saya amati Pak Arif. Saya ini konteks audiensnya, saya amati komen-komen yang mendidik, komen-komen yang hanya ingin merusak, komen-komen yang hanya saya itu amati, walaupun saya tidak bersuara. Tapi memang untuk Aulia Izzatunisa sesekali harus saya kasih shock terapi. Jangan Anda merasa paling benar dan Anda paling pintar. Kadang orang diam itu sebenarnya malah mengamati gerak-gerik Anda. Hati-hati dengan orang diam gitu. Saya malah takut dengan orang diam. Ini seperti Pak Uwi Cihu ini, diam aja nih Pak. Halo. Ya, halo. Iya. Iya. Maaf nih, anu saya Oke. Dari tadi tak tunggu-tunggu.
Jadi kalau Ya. saya pribadi sih kalau mengenai pengetahuan memang kurang gitu ya. Cuman begini lah Mbak. Saya halo. Suaranya jauh Pak, kurang jelas. Oh ya, Mic-nya dideketin. dekat-dekat kita. Jadi kalau di hidup itu kalau kita udah punya keseimbangan yang mengenai plus minus kalau buat saya pribadi. Karena kan kayak kita keluar masuk nafas itu kan udah kitab yang terang yang nempel di diri. Ada kanan kiri kita juga waktu lahir kita genggam dua-duanya. Jadi kalau seperti juga Allah udah kasih rumus manusia tempatnya di kata dosa kan itu buat keseimbangan kita juga. Kalau kita nerapin hidup itu lupa akan rumus awal, biasanya ke sana-sana itu kalau ilmu matematik itu bisa salah semua. Matematika kehidupan gitu. Kalau mengenai ini pakem ilmunya apa pun nggak perlu gitu. Karena aku orang udah nggak pakai pakem mengenai hidup gitu. Cuman biasa Allah itu kasih tanda-tanda. Ada kalanya benar yang seperti Mbak Lulu bilang kalau terlalu positif juga bisa keracun gitu. Dan berpikir. Ini menurut pengalaman saya ya, Pak Arif Negro, Mas Bang Mama, Bang Mat gitu ya, Mbak Lulu. Jadi sepanjang kita mau terus belajar, terus kita terus mau memperhatikan, yang kita perhatiin itu kan tanda-tandanya Tuhan kasih tanda kita apa. Gitu. Misalnya saya dengar satu konten, terus saya lihat loh kok ini kayaknya masih ada kabut gitu ya. Bukan berarti aku bilang itu salah, enggak. Cuman kalau orang yang lost gitu ya biasa ya, kayak model Mbak Lulu aku senang. Jadi ada juga biasa orang yang bicara itu dia punya misi. Itu kalau rasa di hati itu pasti ada kemerekatnya gitu. Istilahnya gelombangnya itu nanti. Nah ini tulus tidak tulus itu sebenarnya manusia bisa ngerasain. Itu tergantung sudut pandang masing-masing sama pengalaman masing-masing sih. Makanya aku biasa kalau misalnya kayak tadi Pak Lentera Hati, Pak Arif Nurdo gitu kan yang nasional bahas mengenai hipnosis apa, aku kan kurang paham soal itu. Cuman yang aku tahu sedikit gitu kan ya dari kitab yang nempel di diri ini biasa. Keluar masuk nafas itu bertanda. Kadang hidup itu kita kadang mesti masuk ke dalam atau kita keluar gitu kan. Jadi kalau sepanjang kita bisa jaga keseimbangan itu kan, keadilan itu rasanya keseimbangan itu kita bisa jaga itu. Kalau secara mental block mungkin kalau saya lurusin ke arah bahasan sebelumnya gitu kan, ada kalanya mental block kita juga kita hapuskan gitu kan, kita runtuhin semua dinding pengetahuan supaya kita bisa nyerap nilai-nilai baru. Jadi saya pribadi sih sebenarnya lebih tertarik apa, semakin kita banyak mendengar semakin banyak wawasan kita bisa dapat. Nah menurut saya ya semua kalau ada perbedaan pun apapun itu, saya pribadi ya cuma sekedar bicarain satu pendapat gitu kan. Yang penting aku maunya Mbak Lulu dan semua yang ada di sini menjadi manusia gitu kan. Kita maunya semangatnya memanusiakan manusia, bukan kita ngarahin manusia itu mau kemana lo, mau mesti ikut ke kaku gitu ya, nggak bisa gitu. Saya ya monggo dilanjut kembali. Iya Pak, ya Pak Uhuy, terima kasih. Ini saya mau izin turun dulu ini, sudah azan musolanya. Minta maaf semuanya. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Uhuy Cihui. Namanya agak susah nih. Pak Uhuy Cihui ini statement yang terakhir ini sangat berisi ya pemirsa. Disinilah letak memanusiakan manusia. Artinya ketika kita diam ini bisa jadi malah kita dapat banyak ilmu karena kita banyak mendengarkan daripada berbicara. Betul Pak Uhuy Cihui, saya sepakat untuk itu. Tetapi di sini kadang-kadang Pak Uhuy Cihui, Pak Bang Mat, ketika kita itu banyak memberikan kesempatan sahabat-sahabat untuk yaitu tadi memanusiakan manusia,
kadang kita banyak dipandang sebelah mata oleh orang yang tidak mau belajar memahami orang lain, atau bisa jadi orang yang tidak mau memanusiakan manusia, ya gitu ya. Tapi di sini saya ya harus tetap menerima itu gitu, karena itu kan satu hal yang memang harus saya terima di dalam mungkin strategi yang saya pilih ya. Tetapi di sini kadang-kadang saya bukan masalahnya terpancing, tapi lebih ke saya sebenarnya sesekali harus memberikan bocoran kepada sahabat-sahabatku semua bahwasanya ini loh strategi saya gitu. Ya memang saya begini, cara saya begini gitu. Saya menghargai tamu atau audiens saya dengan cara seperti ini. Saya memang memilih untuk biarinlah ini objeknya saya aja deh gitu loh, daripada ngomongin di luar, kata Pak Lentera kan. Ya saya lebih senang begitu gitu, daripada walaupun kenyataannya di sana digoreng gitu. Saya lebih cenderung memberikan contoh itu senang kalau diri saya. Satu, sebagai koreksi. Kedua, mungkin orang kan tidak tahu juga itu sebenarnya contoh itu kiasan atau sebenarnya. Gitu loh Pak Uhui Cihu, Bang Mat. Setuju nggak kira-kira? Karena contoh itu kadang-kadang saya buat itu sebagai bentuk referensi dari saya supaya saya tidak ngomongin orang. Tetapi contoh itu bisa saya jadikan itu hanya sebagai contoh yang tidak nyata, tapi saya ini misalnya saya nih gitu kan, tapi itu belum tentu yang terjadi dengan diri saya gitu. Bagaimana ini Pak Bang Mat? Bang Mat nih dari tadi diem nih. Oh hilang. Atau Bang Uhui Cihui, pripun ini ya, tinggal di detik-detik terakhir nih, kita juga mau closing, monggo. Oke, closing. Saya juga boleh nambah dikit-dikit ya, Mbak Lulu. Ya. Saya setuju tadi waktu Mbak Lulu bahas Mbak Irin misalnya. Jadi kita itu sebenarnya kalau bersosialisasi, kita ngajuin pendapat apapun itu, mestinya kita juga udah siap adanya penerimaan dan penolakan. Itu keseimbangan alam. Jadi apapun input yang kita dengar, kita berhak menerima, berhak menolak. Gitu kan. Kecuali kalau kita udah instruksi Pak Spiritual Channel ini. Saya ingat sekali suaranya. Oh bukan Mbak Lulu, aduh, aku bener, aku orang baru nih. Aku pernah naik di yang sebelumnya pernah naik kan, bareng-bareng penasaran waktu itu balas soal kurat kan. Oh iya. Ya. Mirip suaranya mirip. Hampir mungkin ya, tapi insya Allah saya jamin, saya memang sengaja nggak mau buka kamera karena kamera blur. Ya, siap. Lanjut Pak, aman. Kalau saya tuh biasanya kalau udah nikmati satu, gitu kan, misalnya kayak Bang TJ, saya sekarang suka kasih like, gitu kan, saya nutup orangnya. Misalnya saya juga nggak nafikin bahwa saya kadang nonton Gus Arya, Bang Alim, tapi periksa ada like saya nggak di sana. Kalau saya tuh, makanya kalau bukan berarti saya benci apa nggak suka ya, gitu kan. Tapi kita kan di surat An-Nas itu aja ada pegangan. Ya, makanya saya pakai surat An-Nas, saya punya kopi. Kalau saya ragu-ragu pasti saya tinggalin, itu sunnah Nabi juga. Ya kan, yang bikin was-was, bikin apa gitu kan. Beda lagi sama orang yang punya ketulusan. Gitu. Bukan berarti saya nilai orangnya di luar sana, enggak. Jangan masukin saya di wilayah sana. Saya lebih senang namanya kalau nerimain tanggung, saya itu penonton. Saya cuma sekedar menonton dan menyaksikan, dan saya menyaring apapun itu. Karena bagi saya, kalau saya itu hidup dalam 2 kalimat syahadat, yang saya pandang itu bentuk sembunyi-sembunyi Allah dengan Rasulullah dahulunya, gitu kan. Kalau mungkin pernah ada yang dengar mengenai bisa Allah Muhammad. Jadi itu nggak terlalu mau menyalahkan sesuatu. Jadi sisi positif thinking saya dibalik ada keseimbangan plus dan min itu, gitu ya. Saya bilang ya itulah yang biasa terjadi di dunia persilatan gitu, istilah orang-orangnya gitu kan. Ya kayak kita nonton di film, ya begitulah di film.
kita tinggal berceria di situ karena perintahnya Hayallah Falah itu mencari kebahagiaan. Jadi saya itu nyari, kalau kayak Mbak Lulu senangnya ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi apa, mau marah mau apa, saya nikmatin Mbak Lulu sebagai pribadi Mbak Lulu. Saya nggak mau terpaku karena saya kalau fokus orang, saya misalnya lihat TIJ gitu kan, oh modelnya kayak ngono yang TIJ gitu kan, oke, misalnya aku di hatiku pas nggak gitu kan, modelnya orang udah kebentuknya begitu ya begitu, misalnya Gus Arya, bentuknya begitu ya begitu, cuman kurangnya satu, misalnya kalau saya nggak like ya jangan salahin saya gitu kan. Yeah. Itu kan tergantung keperdekaan saya juga sebagai manusia, saya mau like ya gitu kan, apa saya tidak mau like gitu kan, apa mau saya subscribe gitu kan, bukan berarti saya benci gitu kan, apa saya bermusuhan, berseberangan, tidak. Saya itu penonton yang paling baik yang nonton dalam main nih, Gusti Allah geraki semua, aku nonton. Pasti aku kan cari karakter yang Gusti Allah gerakin, yang yang ini aku suka nih Gusti Allah, yang ini bukan berarti apa ya namanya Mbak Lulu ya, mungkin Mbak Lulu lebih paham nih. Aku sengaja mancing biar apa, pola pikirnya itu meletup lagi tuh gitu kan, naik. Sewu ya. Iya Pak, itu kan bagian dari strategi Pak. Bang Mat, monggo. Betul. Ya lo, Mbak Lulu. Sorry tadi putus. Iya, silakan. Iya, enggak apa-apa, aman. Ya, putus. Ya, jadi kalau saya tadi kan banyak juga nih, ya benar sih yang dibilang Mbak Lulu, Pak Uhuy. Jadi kita diam juga mungkin lebih banyak dapat ilmu kan gitu dari orang-orang sekeliling kita. Nah, tapi ada di satu momen ketika kita diam dianggap orang kita nggak paham, kita nggak ngerti, nggak bisa ngomong gitu loh. Nah, jadi mau nggak mau, memang momen itu kita harus ngomong gitu loh Mbak Lulu. Ya kan, ya kayak Mbak Lulu lah sekarang. Kalau Mbak Lulu memilih diam menghadapi situasi ini, ya Mbak Lulu akan terpojok kan gitu. Nah, jadi di momen ini Mbak Lulu harus ngomong. Nah, memang sih banyak sih yang dipelajarin dari pengalaman, benar yang Mbak Lulu bilang, pelajarin dari pengalaman sih. Nah, mungkin kematangan itu yang belum saya pribadi belum dapat gitu loh. Mungkin Mbak Lulu juga di atas saya, makanya pengalamannya pun udah banyak gitu. Itu sih Mbak Usia Lulu. Bang Mat kalau boleh tahu dikasih kisi-kisi gitu berapa kalau memang nggak mau nyebut usia? Selisih 4 tahun lah kalau dari Mbak Lulu kayaknya. Di bawah saya? Iya. Ya, jadi memang kalau di usia itu nanti laki-laki itu matang-matangnya di kalau bukan bahasa saya bukan matang-matangnya, nakal-nakalnya. Di usia kepala di usia 37 sampai 40 itu nakal-nakalnya. Laki-laki itu. Ini menurut pengalaman yang saya dapat dari ini ya, pergaulan bahkan mungkin alam yang saya lewati rata-rata. Jadi saya di gelombang, taruhlah saya di usia muda sekian, 25 misalnya. Saya bertemu dengan orang usia 37 sampai ke 40. Saya menemukan satu poin di sini, oh begini, oh begini. Nah, ketika saya naik lagi di usia lagi, saya ketemu orang lain lagi nih contohnya dengan usia yang sama 37 sampai ke 40. Itu pun karakternya nggak jauh berbeda. Oh, berarti itu berkali-kali gitu. Oh, berarti laki-laki nakal-nakalnya, bahasa saya bukan matang-matangnya tapi nakal-nakalnya itu di usia itu. Makanya ada laki-laki yang bicara gini, tergantung kita di lingkungan mana. Kalau kita di lingkungan yang bisa menjaga iman kita, insya Allah kita selamat. Saya nggak jamin selamat dalam hal apa, dalam arti yang seperti apa gitu. Karena gini, konteks saya nakal itu sebenarnya konotasinya tidak negatif, lebih ke menemukan dunia yang benar-benar dia nikmati saat itu gitu loh, maksud saya itu lebih ke situ. Tapi saya bahasanya lebih gamblangnya simple bukan gamblang, simple tuh lagi nakal-nakalnya, lagi menikmati betul itu di usia itu laki-laki.
Karena saya riset itu saya dapatkan dari pengalaman, dan pengalaman itu tidak 1-2 kali. Usia segitu tuh benar-benar laki-laki sedang menikmati dunianya, begitu. Nah, kalau ada orang yang merasa misalnya nih, saya selamat, saya nggak akan nakal karena saya berada di lingkungan yang aman, baik, positif. Jadi iman saya tidak akan goyah. Tidak jamin. Semuanya itu ada pengaruh, ada efek. Misal nih saya bicara tentang orang yang ingin menikah gitu. Nah, usia 37-40 itu cenderung kalau dia memang tidak kuat, dia akan bisa nambah istri kalau kondisi keuangannya aman. Itu satu. Nah, kedua, kalau dia misalnya orang yang imannya benar-benar kuat, kokoh gitu, bisa jadi dia akan punya pemikiran baru atau beralibi bahwasanya poligami itu baik daripada saya selingkuh. Itu loh, dari situ. Makanya saya nggak bisa bicara dengan saya itu, saya bukan banyak alasan, tetapi melainkan banyak jawaban. Karena saya ini risetnya langsung alam. Gitu. Saya ini kan, ya. Ya. Ya, kalau kita itu ya yang biasanya berbaik sangka sama Allah ya. Beda sama manusia, sama diri sendiri, beda ya. Kalau berbaik sangka sama Allah itu, jadi semua misalnya kayak Mbak Lulu bilang di usia 30 ke 40 itu, ya. Kalau terjemahan dalam perenungan saya itu, ya itulah bentuk kebahagiaan saya. Mengenali sesuatu yang Allah ciptakan gitu. Betul, Pak. Iya, setuju Pak. Jadi kalau bahasa saya tadi kan nakal-nakalnya kan gitu. Lebih ke menikmati hidup. Jadi kalau istilah anunya apa, 4 kalimat pancernya itu, yang kita pancer itu kepada Allahnya, itu berbaik sangkanya itu. Jadi kita berbahagia, makanya kan perintah sholatnya itu kan hayal falah, kan kita cari kebahagiaan tuh, hidup nggak nyari nyusahin pikiranku gitu. Walau mungkin terjemahan orang nakal-nakal dikit ya ben gitu, yang penting Gusti Allah tahu niatku, kata Kanjeng Rasul, urusan niat ya tak urusin niatku, nggak perlu orang lain tahu. Kalau perlu kelihatan brengsek menurut orang gitu, tapi dalam iya. Tapi benar ya Pak ya, analisa saya benar ya Pak Uhui Cihui? Enggak, saya lebih senang bahasanya biar rame, aku bilang nggak bener aja gitu ya. Iya. Tapi saya tahu jawaban dari Pak Uhui Cihui. Saya ngerti maksudnya. Kalau Mbak Lulu kalau ngomong memang senangnya ketemu kayak air tempuran. Sebenarnya sejatinya Mbak Lulu itu, kalau menurutku ya, Mbak Lulu itu senang kalau ada konflik dikit gitu kan. Jadi beda-beda dikit ya nggak apa-apa, yang penting aku seneng loh. Kalau nggak gini nggak rame, kadang gitu Mbak Lulu. Pak, setuju ya, Pak, setuju. Mau ngomong itu lanjut. Monggo Pak, Bang Mat. Itu pengalaman alam yang saya dapat ya. Tetapi di usia itu diuji dirinya gitu. Bener nggak? Oh iya, saya inget nih Mbak Lulu, mana channelnya? Komen di kolom saya ya. Setuju Mbak Lulu, bener. Benar. Tapi saya dengar apa sarannya dari Bang Uhu ini mirip ini suara Bang Mahesa ini. Salah Bang Mahesa. Aku tuh bukan Bang Mahesa, bukan siapa. Tak buka sedikit ya kameraku biar Mbak Lulu enggak ini ya. Tapi tak cari tahu. Nggih, monggo. Aku nanti takutnya teman-temanku anak-anak Gimmers dulu ngelihat, wah, kan Mbak Lulu tahu namaku ya, di Gmail aku tahu ya. Yang aslinya. Ya. Teman-teman Gimmsku nanti pada tahu, jadi pada ikut nimbrung. Aku nggak mau, aku lagi nyari tempat-tempat. Aku udah insert dari Nadine, aku cari tempat-tempat. Jadi sengaja aku nggak mau on cam gitu kan. Kalau ketahuan nanti teman-temanku lari semua pada ikut-ikutan di sini. Gak apa-apa, main ke sini biar rame. Pak Uhui Cihui. Nanti saingan mau deketin Mbak Lulu banyak dong. Aku repot kan, mendingan tak simpen. Aduh. Gak apa-apa, Pak. Aman. Makanya proteknya aman. Enggak, aku bersyukur gini ya Mbak Lulu.
Aku udah bang penasaran kemarin, aku bilang wah ini repot juga nih kalau saya ingin 6 orang kayak gini. Cuman aku tahu nih ujung-ujungnya nih kan, kemarin tuh yang terakhir aku komen itu kan semangat Mbak Lulu baca kan. Itu aku udah kasih tanda gitu kan, bahwa aku tuh ya intermezzo aja kemarin waktu pertama kali gitu kan, pas lagi ada aktivitas sedikit itu tak komen gitu kan buat menandai. Tapi buat Bang Mat gitu ya, aku ini ya orang yang tidak sama sekali pernah ada di online chat gitu kan. Paling waktu waktu ikutan kemarin kan juga begini aja kan. Aku lebih seneng begini gitu kan. Suaranya Lebih mirip aman, kayaknya Bang, hanya mirip. Oh, beda. Nanti tak bedain ntar. Ntar ya, tak bedain sedikit. Dari ketawanya udah pasti kita kan beda. Enggak, bukan. Jadi saya lebih senang kalau tapi ini udah mau subuh ya. Kita masih kangen ngeliatin Mbak Lulu tok aja. Oh ya, boleh lah besok bergabung kembali Pak. Sekarang kita berikan close statement lah. Mbak Lulu sama Bang Mat. Ya. Gini ya, kita tuh kan kalau di hidup ini gitu ya, aku seneng kalau di medsos ada bahasa-bahasa yang minus-minus enak aja gitu, biar aneh. Ya kan? Nah, kadang-kala misalnya Mbak Lulu minta persetujuan soal kayak tadi gitu kan, karena Mbak Lulu ada pernyataan aku tak belokin gitu kan, sengaja supaya apa? Supaya ada kesadaran Mbak Lulu bahwa kita lagi oh ya dunia itu berwarna-warni, kita nikmati warna-warni itu. Ya monggo aku sekalian pamit ya Mbak Lulu, Bang Mas ya. Siap. Iya siap Pak Uhijiwi, terima kasih ya sudah bergabung di channel saya. Ajak teman-temannya berkumpul di sini biar rame ya Pak ya. Jangan Mbak Lulu, jangan. Aku tuh dari dulu sering dibully sama kawan-kawan gameku, makanya aku ngumpet mindik nyari channel Oppo sekarang. Justru di sini kan jadi tempat kita berdiskusi dan cari hiburan yang insya Allah agak bikin kita deg-degan. Kalau aku lebih milih cenderung ke tempat Mbak Lulu ya karena wanita itu kan enak keindahannya kita lihat. Kalau kita nongkrong di tempat laki-laki nanti dikira LGBT itu kan repot. Iya, masa sama-sama batangan ya Pak ya? Iya, jadi mata itu kan perlu ada pemandangan yang buat saya bahagia siapa. Betul. Gitu. Masa aku tak liatin TJ, aduh nafsu aja enggak misal gitu kan. Non saya bukan ngeledek Bang TJ, ini secara gender. Iya. Kan? Aku mesti secara gender. Ya, aku mesti milih yang bikin pemandangan mataku apa nyaman gitu kan. Kalau laki ketemu laki kadang kita ngobrolnya soal laki-laki, obrolan laki kadang beda sama obrolan sama perempuan. Gitu. Iya betul. Makanya bagus juga sih Pak, Bang TIJ itu jarang buka stream yat itu bagus, ya, karena jadi tampak laki-lakinya gitu, jadi nggak tampak lebay. Ya betul, ya. Itu saya setuju. Beda dengan yang suka ini ya goreng saya itu. Ya, itu mah. Aku kan seneng nih nentang Mbak Lulu karena ada permintaan tadi kayaknya Mbak Lulu bilang against me dong gitu. Oke, I fight you gitu kan. Oke. Biar penutupannya oke. Betul, jadi biar anget ya Pak ya. Kalau yang satunya beda, suka sekali mengumpulkan para pria untuk mengobrolkan satu wanita gitu, beda dengan kalau Bang TIJ itu beda. Bang TIJ suka menghadapi suatu keadaan sendiri, gentle gitu. Itu Bang TIJ. Kalau satunya enggak, aku suka rame-rame say. Sebelum mau tutup ini karena udah azan subuh juga. Jadi saya itu cuma melatihin gerak gitu kan, gelombang-gelombang karena saya sebenarnya nggak konsentrasi sama yang diucapin sebenarnya. Yang saya konsentrasi itu gelombangnya manusia itu. Karena yang paling bagus itu yang nggak pakai topeng itu gelombang daleman itu bukan yang diucap gitu.
Ya, Bang Mat, Luar ya, biasa tanya. nih Pak. Assalamualaikum Luar biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Mat, terima kasih. Sekalian close statement, silakan. Ya, intinya sih malam ini saya banyak dapat ilmu Mbak Lulu. Poinnya saya mau Alhamdulillah. tidur tadi nungguin tapi nggak bisa menjawab. Oke lah Mbak Lulu, saya juga Luar biasa. pamit ya Mbak Lulu. Makasih banyak ya Mbak Lulu. Oke. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabatku semuanya di kolom komentar, Pak Uhui Cihui dan Pak Mat yang sampai akhir ini setia dengan channel saya. Mudah-mudahan malam ini dengan sendau gurau kita, tetapi tetap ada edukasi yang bermanfaat mudah-mudahan untuk kita semuanya dan menjadikan satu suntikan atau vitamin yang baik ke dalam jiwa kita, pemirsa. Setuju pemirsa? Pak Agus Budi Sutomo, Pak Mas Jawad Saisine, Suhaimi, Bomis, siapa lagi nih banyak? Pak Saidil. Dan semuanya ya, terima kasih semuanya yang masih setia, narapidana cinta dan lain-lainnya. Oke, see you, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga apa yang kita dapat malam ini adalah vitamin yang baik untuk diri kita. Ingat, memanusiakan manusia sebagian cara kita yaitu dengan kita mungkin dengan kita memberikan kesempatan orang lain itu untuk menunjukkan kualitas dari dirinya. Bukan berarti dengan kita merasa diri kita paling hebat, kita adalah menang, bukan. Oke pemirsa, sampai jumpa next time ya. Semoga malam ini adalah malam yang indah buat kita semuanya. Oke, bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Bomis, bravo, bravo. Amin, amin ya rabbal alamin.